untuk melibatkan diri dengan BMK atau koperasi yang ada di sekitar ya. Masalah kotornya ini, masalah ini, nah sampaikan tadi ya, jadi ini yang disampaikan oleh Pak Ketua RW 6 yang kebetulan tempat makamnya lokasi pasar ini juga di wilayah RW 6, maka masukan dari Bapak RW 6 tadi wujud kita dalam rangka membangun Burisari gitu. Di harapan saya ke depan nanti kalau bisa, kalau LPMK ini dilibatkan dengan demikian LPK punya kas, dengan adanya punya kas banyak, kegiatan-kegiatan ini ditumpang atau disaranai oleh kas LPMK. Ini memang permasalahan kita bersama, jadi maksudnya dari pihak pemerintah dan rekan-rekan pemuda yang memasang banner ya, Mas Firman ya, Ketua Karang Taruna dan Pemuda ya? Ya, yang memasang banner Mas Firman selaku Ketua Karang Taruna dengan pemuda yang lain. Jadi yang saya ingin memberikan gambaran adalah kita di pihak yang sama, kita di pihak sama. Jadi bukan berarti kita di pihak yang berbeda. Hanya saja mungkin pola perilakunya atau pola tindakannya berbeda. Ya. Jadi dalam hal ini pemerintah kota yang diwakili oleh Pak Camat, ya, ini di posisi kita. Kalau tadi saya sempat diskusi dengan Pak Wardoyo, ya, kalau kita punya masalah, kita harus berdiskusi siapa yang bisa menangani masalah. Bukan kita berpikiran masalah itu ada di mana, orang yang di sana mau tahu nggak tahu ya tanggung jawab kita. Kalau kita bicara juga ranah hukum, ya, tempat kejadian perkara itu merupakan suatu tempatnya saja. Namun orang-orangnya, ya, bisa ada yang menjadi saksi, bisa ada yang menjadi pelaku, namun bisa juga yang tidak tahu-tahu. Nah, saya memberikan gambaran terkait dengan bangunan pasar. Ya. Tadi sempat dibahas juga ada beberapa instansi terkait, ya, yang memang notabene-nya masih masuk dalam pemerintahan kota. Tadi dijelaskan oleh Pak Camat, ada Cipta Karya yang dalam hal ini adalah proses pembangunan Pak ya. Lalu nanti masuk pengelolaan itu adalah dinas koperasi. Kalau dari jawaban itu mungkin kita sudah bisa menelaah ya, bagaimana proses masalah bangunan pasar ini kenapa bisa mangkrak. Tadi juga sudah dijelaskan adanya kendala. Tadi saya juga disampaikan oleh Bu Lurah ada refocusing, ya, bukan refocusing. Nah, refocusing itu yang pusing bukan, tapi ini refocusing. Jadi adanya perbaruan anggaran. Lalu yang selanjutnya adanya mutasi sehingga kebijakan itu bisa saja berubah. Mungkin rekan-rekan semua yang hadir di sini mungkin pernah bekerja di pemerintahan, ya ini juga sering terjadi ya. Di kami pun sama. Jadi berarti ganti pimpinan dan kebijakan. Bukan berarti kebijakan yang baik itu diganti dengan kebijakan yang tidak baik, bukan. Namun adanya perlu penyesuaian waktu atau ya, terkait dengan pendanaan, ada pertanggungjawaban, ini membutuhkan proses. Sehingga di sini kita harus menyamakan persepsi dulu. Kita harus menyamakan persepsi masalah ini apa, siapa nanti yang bisa menangani, dan kita harus berbuat apa. Jadi tentunya dengan permasalahan ini kita menyikapi siapa yang menjadi kewajiban untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi ya, saya memberikan gambaran apabila ini nanti kita mediasi, ya, dimediasikan oleh Pak Camat tentunya di hari Rabu atau hari Kamis, ya. Ini nanti mungkin bisa terjawab pertanyaan yang nomor satu, mangkraknya ini karena apa? Jadi kalau saya tadi berpikir di perjalanan, ya, kalau rekan-rekan tadi kan saya sudah sampaikan ya, kita ini satu kubu, ya, kita di satu kubu. Kalau menurut saya, kalau ada pasar di sini, kalau ada kehidupan di sini, kalau ada kesejahteraan yang meningkat di sini, berarti yang bahagia adalah saya dan kita semua. Kalau ada kekurangan di sini, berarti kita juga masalah kita bersama. Jadi saya pikirkan kita jangan terfokus malah terpecah. Jadi hitungannya kita membuat situasi seolah-olah kita di lain pihak, ya. Jadi ini saya mau samakan persepsinya dulu, dalam persepsi. Siapa yang diuntungkan kalau ini mangkrak? Tentunya bukan kita. Ya, tentunya bukan kita, tentunya juga bukan Pak Camat, karena bukan di Pak Camat ya Pak ya, bukan di Pak Camat, dan yang membangun juga bukan
Bupati menyampaikan masukan yang nantinya akan kita diskusikan lebih lanjut pada hari Rabu dan hari Kamis. Ya. Jadi di sini kita berkumpul bukan untuk meminta pertanggungjawaban Pak Camat atau Lurah, ya, karena ini konsekuensinya berada di pihak Cipta Karya dan Dinas Koperasi gitu Pak ya. Dan ini kita sudah mediasi, hari ini kita berkumpul. Dari saya ingin menyampaikan, ayo kita sampaikan apa yang menjadi masukan atau informasi yang rekan-rekan dari pemuda maupun dari masyarakat yang lain, sehingga muncul permintaan yang dalam banner itu, ya. Jadi saya dibaca. Yang terhormat Bapak Camat Tenggilis Menjoyo, yang terhormat Ibu Lurah Sutisari, kami mohon segera menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau menurut saya ini ada kata-kata yang kurang tepat, karena kalau dari kata-kata ini kita berbeda kubu, ya, seolah-olah kayak kita yang melakukan, masyarakat yang menuntut, ya, padahal ini ada Dinas Karya dan Dinas Koperasi, ya. Jadi dari diskusi kita hari ini, tentunya kita nantinya bisa lebih tepat sasaran, Apa yang menjadi masukan dari rekan-rekan, ya hari ini kita diskusikan, tapi bukan untuk dijawab secara langsung. Ini yang nantinya akan kita pertanyakan ke Dinas Karya atau ke Dinas Koperasi. Nah, kalau saran saya juga, untuk banner itu juga nanti alangkah baiknya. Ini kita diskusi. Jadi kalau saya sudah bilang kita di satu kubu, ya, banner itu sebenarnya kalau saya salah sasaran. Jadi bukan ditaruh di sini. Dan itu pun kalau misalnya mau ditaruh di sini, kata-katanya bukan mengarah kepada Pak Camat atau ini saya benar-benar Pak Camat atau Lurah, gitu kan ya. Tapi saya mencoba membagi kronologisnya, alurnya, sehingga nanti kita satu pemikiran bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, tapi kita tidak menyalahkan orang yang salah sasaran. Ya, paham ya maksud saya? Jadi ibaratnya kalau ini perlu kita diskusikan untuk kita bersatu, ya. Jadi jangan kita malah pecah. Nanti kita malah bersinergi harusnya dengan Pak Camat, sehingga nanti ada gaya dorongnya ke Dinas Karya dan ke Dinas Koperasi. Karena kalau langsung nanti dari masyarakat, ya tentunya bisa. Namun kita tetap harus menggunakan metode-metode yang harusnya. Ya, jadi yang saya sampaikan, kalau sudah ada hal yang seperti ini, yang saya ingin sampaikan, ayo, apa yang menjadi permasalahan dulu kita bahas dulu. Kita belajar masalah dari masyarakat, apa yang menjadi tuntutan, ya, yang disampaikan di jurnal itu apa, ya. Lalu nanti baru kita yang bisa dijawab oleh Pak Camat, yang dalam konteksnya adalah ranahnya kecamatan, silakan nanti Pak Camat dijawab. Namun kalau di luar itu yang melibatkan Dinas Karya atau Dinas Koperasi, kita akan lakukan upaya itu lagi ke Dinas terkait. Setuju nggak kalau kayak gitu? Setuju ya? Setuju nggak? Ada yang lain juga? Belum setuju ya? Saya belum ya. Oh ya, baik. Ini kan hanya penyampaian saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut untuk penyampaian saran atau masukan dari masyarakat, dari rekan-rekan semua yang hadir di sini. Diwakili oleh Abu Oso ya, Abu Oso. Dari Mas Firman ya. Mas Firman ini Karang Taruna untuk lingkup kelurahan ya. Lingkup kelurahan ya. Oke. Untuk pasar Pak Wid, RW-nya, wilayahnya Pak Wid. Oke. Tanah Bondo, wilayahnya siapa? Di luar, tapi maksudnya ke Citali ya. Oke. Baik. Oke. Ini kita dulu. Biar udah terbaik baru nanti kita sama-sama dengar apa ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Kapolsek, Ibu Ida Mafil, Ibu Awario, Ibu Lurah Sutisari, serta jajarannya, tim para kanit dari Polsek Tenggilis Menjoyo,
Bapak Ketua RW, RT Kelurahan Burisari, teman-teman Karang Taruna, pemuda dan sebagainya. Singkat saja. Terima kasih. Yang pertama, tentunya saya mohon maaf. Pertama, saya akan mengapresiasi Karang Taruna pemuda yang membuat banner seperti itu. Tanpa dengan banner itu, Bu Lurah, Pak Camat tidak hadir di sini sama Pak Kapolsek. Tentunya bagi saya yakin. Kenapa? Saya berusul berkali-kali supaya diselesaikan. Bahkan saya foto bersama dengan para RW di pasar itu supaya dinas terkait menyelesaikannya. Tidak ada respon. Makanya anak-anak buat banner seperti itu silakan menurut saya. Karena apa? RW 2 ini pelopor di luar misalnya. Saya mengatakan demikian kenapa Bapak sekalian? Zamannya Pak Lurah Badio masih hidup, saya gugat Tanah Bogor. Tanah Beso ini kemana? Gak ada yang bisa jawab. Pak Camat gak tahu, rumahnya gak tahu zaman waktu itu. Takut menambah rumah Baisa, takut semuanya. Orang putih saya utara gak pernah takut pada waktu. Ini perlu saya sampaikan. Ya, ini perlu saya katakan benar. Kemana pondok desa sekarang? Ya ada. Keluhan di mana-mana itu ada ketemu di Kupat Bulik. Ini saya dengar. Tinggal ini loh, Lurah. Ini tinggal bondo desa, tanah bondo desanya wong lawas lokasi sturi. Ya ini kok masih kulisan maksudnya. Sturi dan putih pada waktu. Betul sekali. Alhamdulillah ya. Kalau ini pada waktu ini orang tua saya masih ada. Tokoh-tokoh masyarakat kulisan masih ada. Mungkin kelurahannya akan disegel, diambil alih oleh warga. Ya, ini saya bisa sampaikan apa adanya. Bahkan pada waktu saya merintis pasar, ya, saya merintis pasar di tanah galaksi, masuknya galaksi. Ya ada orang-orang yang berani istrinya demo, tidak ada yang berani. Sampai saya bertengkar dengan Pak Kapolsek pada waktu itu. Ini perlu saya sampaikan. Ada saksinya semua masih anak-anak semuanya. Rame ya di sana di galaksi. Tidak ada yang berjualan pasar. Pasar di situ diproses tangga kanan kiri di jalan dan lain sebagainya. Ini jalan yang katakan gasap dan lain sebagainya. Tangan jalan kok dipakai pasar. Ya, pada waktu saya alihkan di sana. Orang selatan tidak ada yang berani. Saya ngomong apa adanya. Saya ada yang berani. Takut sama Baisap semuanya pada waktu itu. Tapi kami itu orang-orang tua saya tidak pernah takut tangannya. Ini perlu saya sampaikan. Makanya saya mohon maaf pada Pak Camat. Kenapa kok sasarannya Pak Camat cuma berdua? Karena beliau adalah sebagai penyambung kami ke dinas terkait. Kalau kami ke dinas terkait nggak mungkin. Harapan saya dulu sama Pak Camat ini makanya ini bentuk sopan. Apakah bisa sikom silakan? Silakan, karena siap semuanya bisa dilalah. Itu nggak ada kata-kata yang menyinggung, nggak ada. Kita minta tolong pada Blura sama Pak Camat membantu mediasi kemudian dinas terkait dengan kita semuanya supaya tanah-tanah itu bisa terambil alih tetap miliknya kelurahan bukan miliknya Pusat Utara ya bukan. Bahkan pasar ini di RW ini lah bukan miliknya Pusat Utara, tapi kita memperjuangkan satu kelurahan. Ini perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan juga, kami pernah menghadap pada Bu Risma waktu itu. Saya dengan teman-teman menghadap Bu Risma, langsung diterima di ruangannya Bu Risma. Bu Risma janji sama saya, sama semua yang hadir di situ. Demi Allah, demi malaikat, roket dan atlet, gue bisa bangun pasar. Betul. Janjinya, itu teman-teman masih ada saksinya. Masih ada saksinya. Ya. Dengan adanya demo saya seperti itu, Bu Risma janji demi Allah, apa benar dosa demi Allah. Nah, harapan saya wali kota seterusnya ini, harapan saya bisa menindaklanjuti. Nah, lewat siapa? Ya kami ya lewat Lurah dulu, Pak Camat dulu lah. Nah ini perlu saya sampaikan. Kalau Lurah sama Pak Camat nggak bisa ngatasi, nggak bisa media, saya langsung ke TNI. Beserta orang putih Nusantara saya ajak sana semuanya. Saya kasih sana. Ya. Makanya ada begini, ada begini, saya kata tahu aja. Dan perjuangannya tiba-tiba ini saya mulai muda itu berjuang demi Tuhan saya. Gitu? Tenaga apapun saya siap menanggungnya. Nah, mungkin terima kasih Pak Camat, Lurah. Tadi sudah menyampaikan bahwa anak aset
yang di perbatasan sana itu tinggal kalau tidak salah kurang lebih 900 meter, kalau tidak salah lebih atau kurang. Ya, sisanya kemana? Sisanya itu dibeli oleh dinas pertanian. Ya. Dinas dibeli oleh dinas pertanian. Irigasi. Dibuat memperlebar tanah bodok ya, kali bodok ya. Kemudian uangnya kemana? Uangnya pada waktu itu lurahnya siapa saya lupa. Itu dibagi setiap RW ya. Pada waktu itu hasil sebagian yang diterabas oleh para itu uangnya dibagi untuk pembangunan setiap RW. Jadi pada waktu itu dibagi di Tuan sini juga saya masih jadi Karang Taruna, saya menyaksikan pada waktu itu. Dan itu tanah-tanah yang ada itu juga atas nama sertifikatnya atas nama kalau wali kota siapa, Cak Muhajiri saya atau siapa. Saya pernah dikasih tahu, gitu. Ya, saya dikasih tahu oleh Guru Asri pada waktu saya tidak fotokopinya. Fotokopinya secara kebetulan memang, yaitu yang di saya itu mungkin di kelurahan aja. Khusus yang nyimpan. Dia pada waktu itu sudah menunjukkan. Nah, pada waktu mungkin 3 tahun yang lalu, saya pernah ke sana. Saya telusuri tanah di sana itu ada yang ada yang menempati. Kalau dulu beliaunya orang-orang yang ada rumah-rumah kecil di sana, mungkin Pak Camat sudah menengok di sana belum Pak? Di tanahnya sudah menemukan orang yang rumah kecil di situ belum Pak? Belum. Pak Camat ya. Belum. Jadi pada waktu itu saya tanya, pada waktu itu saya bersama teman-teman juga, saya tanya sampai dulu kontraknya di mana? Pertama dia kontraknya kepada Besar. Tanah itu dikontrakkan oleh Besar pada waktu itu. Saya tanya. Kemudian saya tanya ke yang kedua ini, sampai di sini ini kotanya ini bukan tanahnya orang Kulisari katanya. Ini tanah wong situ ini tanah desa, mboten tanah dinten ngono lho. Sing nggone niki kudu izin nang desa, ngono lho. Ha. Ora nggih diizini kali desa. Nggih. Sini sing izin sampean. Nggih kelurahan. Mboten lurah kula celuk. Wong kula niki lho semerap sampean, Pak Tar. Sejarah kula niki semerap. Pun Nek Pak ngomong nggih. Kalah wong sampean pinter kok. Mboten wong enten. Nggih, wong enten surate pun telas surat sampean yo kontrak no kaji hisab riyen. Kaji hisab saking loro ngono lho, nggih. Nggih. Ngoten. Kula manggon mriki niki. Nggih. Sedanten tokoh kuti tanda tangan kabeh. Nggih, nggih pun niku persis sampean mboten ono-ono ya. Niku terserah jenengan, tapi mangke nek niki jenengan ngapunten, niki tetep tanah desa, mboten enten sing wantun ngedol, mboten enten sing wantun tanda tangan gitu. Masalah iki tanah desa mboten didol, iki tanah desa. Kula niki toko-toko kabeh niki. Oh, sampean piye lho nanti tempat RW niki. Wong kula nanti sampean tak jeneng mboten kula izini kok terus sampean. Kontrak niku lho. Sampai buatan pulau izini, pulau RW ini, pulau ini. Ini semerap pulau, malah pulau menghargai jenengan wong Kudisari, tapi ini kita naik tanah desa. Ini masih duit Pak LPMK. Nah ini buatan tanda tangan, buatan sakit ini Pak LPMK ini kelurahan ini duit kelurahan ini, ngerti lho? Jadi ini pulau ini kepikir lu tanah ini sampai tekondi kajeng pulau urus. Buatan nopo-nopo sampai nggak ini buatan nopo-nopo, tapi nggak boleh pihak kelurahan ini saya menelusuri. Saya langsung terjun sana disaksikan oleh teman-teman saya. Saya tanya orang yang menempati itu seperti itu Pak. Jadi ini bukan wong Budi saja, mana ini wis dituku si A, saya sebutkan. Sudah dituku si A. Ya, ini perlu saya sampaikan. Apakah ini benar atau tidak? Makanya saya minta tolong dinas terkait, mungkin Lurah, Pak Camat, pada dinas tambiknya. Ya, istilah tidak. Orang yang menempati di sana itu apakah benar? Kira apakah benar? Sampai di kontrak di, sampai di manggone diizini oleh sopot dan sebagainya, dan dia mengatakan seperti itu. Nah ini mohon mungkin saya minta tolong pada Pak Lurah, Ibu Lurah sama Pak Camat, barangkali ada kesempatan mungkin dengan Binmas maupun Babinsanya bersama-sama LPMK sana. Ayo kita telusuri bersama-sama. Ini sudah saya telusuri, saya sudah mohon. Ini perlu saya sampaikan pada jenengan. Ya mudah-mudahan aja tidak terjual lah. Khawatir saya ada oknum yang menjual tanah itu. Ya karena pada waktu saya menjadi RW pertama ada beberapa orang yang minta tanda tangan saya untuk menjual tanah itu, tapi saya tidak mau. Nah khawatir saya sudah beralih.
sertifikatnya belum beralih, tapi dijual di bawah tangan, akhirnya yang membeli korban menjadi korban sakno sing ini. Ini pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua adalah pasung yang ada di RW 5 yang juga di informasi dari Pak RW-nya itu adalah pasung. Nah ini dikuasai, ya tadi Pak RW kita juga menyampaikan itu pasung, tapi dibangun rumah kecil-kecil di sana sudah. Nah ini belum jelas, tapi sudah ada bangunan, padahal itu pasung. Nah mohon ini mungkin ayo ditelusuri, gitu. Nah ya, nah karena kecil-kecil itu bagaimana tidak lanjutnya, terus orang yang menempati itu jadi bagaimana? Karena sekarang ini Pak Kapolsek mohon maaf, sekarang ini beliau yang bangun rumah baru lagi, di sebelahnya dibangun lagi, mungkin Pak RW 5 tahu, gitu. Dibangun rumah, kasihan. Kalau ini nggak dijelaskan sedini mungkin, kasihan yang bangun, amat yang bangun. Setelah ini dibuka dalam pemerintah Kota Surabaya bahwa itu pasung rumah itu dibuka. Ayo sekarang ini harapan saya ayo diluruskan. Kalau memang itu kita bukan milik pasung atau bukan milik pemerintah Kota Surabaya, ya nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Tapi kalau itu nanti juga sakno kalau sudah bangun, sekarang sudah bangunan yang baru. Ya sudah bangun lagi Pak itu. Bangun satu lagi. Baru bangunannya. Nah kalau ini tidak dilanjuti, meniai, kalau dari rumah 10 bisa dari gunung, terus sampai gudang rumah itu roboh semua. Itu juga masyarakat kita. Saya punya saran, saya punya pada waktu saya konsultasi dengan Haji. Kalau saya penyelesaiannya begini aja. Kalau memang itu tanah yang sudah dibangun, katanya itu miliknya tapi tidak miliknya. Saya bangunannya bisa orang ini kasihkan di belakang. Wis penanggoni. Sisanya dikuasai oleh pemerintah Kota Surabaya. Ini pernah solusi saya sampaikan kepada Pak LPMK maupun kepada Pak RW 5. Ini perlu saya sampaikan, monggo. Mumpung sekarang ini ada kesempatan yang sangat baik, ada Pak Kapolsek, ada Pak Kanit, Intel, dan lain sebagainya, ada Pak RW, ada Pak Camat Bulurah, monggo LPMK. Diselesaikan bersama-sama. Perjuangan saya ini meneliti daripada aku kisah ini sangat panjang sekali Pak, oleh saya muda, makanya saya tahu persis sejarah. Dan toko-toko sejarah Pak masih ada di Indonesia Utara. Kalau selatan saya tidak berani mengatakan, karena pada waktu itu saya suruh itu saya ada yang berani sama sekali memberikan penjelasan. Dan yang terakhir pada waktu Yai Sadar, ya. Begitu Yai Sadar saya parang berikut, Pulau Jawa saksi saya ke wali kota, aku gawe anakku nak wis, aku mundur aja, gak usah melok dulu seperti itu. Pada waktu itu selatan Yai Sadar aja yang mendukung saya. Begitu saya seriusi, saya ajak ke wali kota Bu Risma, beliau mundur, tak mau perjuangan ini mendampingi saya. Saya kira itu aja, supaya tidak bias Pak. Ya cerita seperti ini, kenapa sih kok seperti ini? Supaya nanti pertanyaan tak ngalor ngidul, penyelesaiannya tak ngalor ngidul, karena tidak tahu duduk permasalahannya yang benar. Makanya saya cerita seperti ini. Bahkan ini tadi titipan salam dari Pak Adi. Warga itu di satu tanah tokoh-tokoh mau ikut sini semua, mau menjelaskan, tapi saya tidak boleh. Ya, kalau itu cuma sini orang tokoh pengampun saya betul kan ini, ya. Saya tidak boleh. Tokoh-tokoh sejarah mau ke sini semuanya, tapi saya tidak boleh. Mari kita bersemangat dengan baik. Saya minta tolong Bulurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak LPMK nanti bisa kita selesaikan bersama-sama. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf apabila saya kata-kata saya yang mungkin katakan mungkin betul-betul ada kurang sopannya, kurang pas, kurang enak didengar, menyinggung perasaan jenengan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud saya, tapi saya demi perjuangan saya tidak akan istilahnya ini menghitung ya perjuangan anak saya ini, ya perjuangan kemanapun saya ini, biaya pun saya ini semuanya. Saya tidak takut. Nah,